Nah, lalu hanya itu adalah helping people. Helping people. Jadi semakin banyak kita membantu orang, kemudian kita melakukan marketing empati, kita jalin hubungan baik, termasuk bisnis saya 22 customer. Guys, saya dapat banyak sekali klien-klien yang mau menikah tahun depan. Saya nggak tahu mereka lihat saya dari mana, tapi mereka berani hanya video call, hanya Zoom, mereka bayar saya cukup banyak. Karena mungkin selama Maret sampai Juni saya menebar kebaikan, membantu. Jadi menebar kebaikan. Ya, jadi kita benar-benar harus membantu orang, marketing empati, memberikan solusi. Untuk zaman saat ini tidak fokus ke uang. Jadi dari tadi kalau Anda lihat video ini hampir tidak saya menyebutkan nama perusahaan saya karena saya tidak mempromosi. Ya, tidak menyebutkan nama-nama perusahaan saya, hanya bilang saya punya perusahaan ini karena apapun kegiatan saya saat ini adalah benar-benar marketing. Halo guys, jumpa lagi dengan kami Ju and Jo TV di Kongko Kongko Channel. Kali ini kami menghadirkan motivator nomor 1 di Indonesia, Mr. Johnson Lim. Saksikan video berikut ini dan pastinya Anda akan mendapatkan inspiratif. Nah, jangan lupa like dan subscribe-nya dan bagikan juga beri komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. See you guys. Halo, ini kami sekarang ada di Reis Kondo. Di tepatnya lobi apartemennya Reis Kondo. Nah, kami akan berjumpa dengan salah satu motivator atau inovatif nomor 1 ya di Indonesia. Ya, tentunya kami harus melewati prosedur yang ada, yaitu kami langsung ke resepsionis menanyakan kepada Bapak ini. Iya. Jadi Pak, bisa jumpa dengan Pak Johnson. Baik, sebentar saya akan Ya guys, jadi kita coba tanya lagi apakah beliau bisa berkesempatan hari ini karena kita sudah buat janji tadi sebelumnya. Oke, sekarang resepsionisnya sudah hubungi. Kita coba tanya ke Henry ya. Iya, saya tanyakan sering. saya tolong ke ruang meeting. Oh ya, di mana Pak ruang meeting? Ya. Pak, saya dan ya. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Oke. Bro. Yuk. Meeting room ini guys. Meeting lounge. Ya, meeting lounge ternyata. Meeting lounge guys. Oke. Ini dia orangnya. Ko Johnson. Ternyata Ko Johnson sudah di dalam ya guys. Nah, Oke, saat kita ini masuk yuk. buka pintunya, Ko Henry. Oke. Oke. Wow, selamat pagi. Selamat pagi, Bro. Good morning. Wow, keren kali hari ini, Pak. Oke. Guys, kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita yang luar biasa pagi ini. Tentunya tetap kita saksikan video-video berikut ini supaya guys mendapatkan sebuah inspirasi dan tentunya pengalaman yang berharga. Benar. Jadi guys, jangan menonton di video lain, hanya di Ju and Jo TV ya guys. Benar sekali. Nah, kita akan berbincang dengan beliau. Yuk saksikan video berikut ini. Thank you. Thank you. Kali ada seorang motivator inovatif nomor 1 di Indonesia. Iya. Saya gini loh, kesan pertama lihat Koko ini bersih sekali. Ternyata kita sehati. Saya baju putih, Koko juga baju putih, lu juga pakai jeans lagi. Pakai jeans lagi. Wah, ini sehati sepikir. Kompak ya. Kompak. Sehati ya. Sama seperti kita dua dong. Iya, sama. Ju and Jo. Iya. Kami berdua bukan suami istri tentunya, tetapi kami kompak. Kompak selalu, partner ya kan? Dalam satu visi misi. Iya dong. Mencapai kesuksesan. Itu dia. Tos dulu. Ayo, aku. Aduh, keren banget. Tepuk tangan dulu guys. Nah, untuk di sesi perkenalan ini tentunya kalau kita lihat media di Instagram, di Facebook, mungkin di YouTube, mungkin di event-event Kota Medan maupun Jakarta bahkan Indonesia, pasti teman-teman akan kenal beliau kalau kita sebut namanya. Bahkan lihat wajah beliau yang cerah ceria dan wajahnya bersih ini sangat memberi inspirasi tentunya. Oke, kita sambut dia Ko Johnson nih. Iya, itu dia. Selamat siang. Selamat siang Ko. Tentunya kita sudah cuci tangan tadi ya. Cuci tangan tadi. Sudah bersih. Menurut prosedur protokol kesehatannya. Benar. Jadi, ya bro.
Langsung saja. Langsung dong, karena teman-teman kita yang nonton video kita ini nggak sabar lagi. Apalagi kamu awal, pasti Iya. tertarik dengan sosok. Tapi boleh udah berkeluarga bro. Itu kan nggak apa-apa. Kalau keluarga, tapi kalau itu kan fans ya kan. Mungkin idola ya. Idola. Iya. Karena idola untuk mendapat sebuah inspirasi tentu mau dong. Wow lah. Apalagi kalau di kuliah umum kita harus membayar kan. Iya. Tapi ini secara gratis. Free dia. Satu mata kuliah 2 SKS. Kalau ini bukan 2 SKS bro. 5 SKS. Aduh. Bahkan lebih. 10 SKS kayaknya. Iya. Karena ini bukan hanya nasional bro. Ini Iya. sudah Global. kita bilang global. Dunia ya. Global. Tepuk tangan dulu sekali lagi. Thank you. Ya. Terima kasih. Terima kasih kok diberi kesempatan. Nah mungkin perkenalan dia. Iya, perkenalan, Nah. terus Profilnya. dan sedangkan kisah hidup itu yang penting. Status juga dong. Status. Istri berapa? Satu istri. Itu nggak boleh. Oke. Halo bro. Gak mau bercanda bro. Minta sorry dulu. Soalnya aku lihat gigi bro tambah panjang kali ini. Apa bilang ya, kelinci ya, bro. Senyumnya lebar banget ya bro. Iya, karena melihat sosok yang inovatif, ya kan, positif, ya, Inspiratif. dan inspiratif, kita tentunya Semangat. tercas sedikit ya. Nanti bertumbuh ya. Nah itu dia. Termasuk giginya. Oke guys. Oke guys. Mulai diri langsung saja. Oh, Ya, gimana? kami ingin tahu ya kisah hidup Koko. Saya kemarin ada membaca bahwasanya Koko di masa usia 17 tahun telah membangun sebuah perusahaan event organizer ya, Event organizer. tanpa tanpa menggunakan modal. Nah, boleh ceritakan sedikit kok sebelum itu Koko ceritakan biografi kisah Koko. Ya, jadi saya mulai masuk ke dunia entertainment itu sejak saya SMP 3. SMP ya. Ya, saya sekolah di Sutomo 1 Medan. Sutomo. Ya, Sutomo 1 Medan. Yes, nah, dari sekolah lalu saya suka itu di ekstrakurikuler sanggar vokal. Ya, Sama dong. Suka nyanyi kita dua. ya, lalu Iya. kemudian saya kenal dengan kakak kelas saya Sintra Wongsono, di mana saat ini Sintra sudah di Jakarta megang perusahaan PT Canon. Oh, Canon ya. Canon, Jadi ya. beliaulah yang mengajak saya, merekrut saya gabung di organisasi siswa OSIS. Wow. Ya, jadi sejak saya bergabung di OSIS itu, saya banyak belajar berorganisasi, kemudian berinteraksi dengan teman-teman yang satu kelas, adik kelas, dan kakak kelas. Oke. Lalu Oke. karena saya suka di bidang kesenian, di Hmm. bidang seni, saya masuk ke ekstrakurikuler sanggar vokal, kemudian saya belajar, ikut lomba nyanyi, kalah-kalah tapi saya belajar terus dan akhirnya juara 1 se Sumatera Utara. Wow. Nah, Wow. Ini dia guys. mulai Keren sejak banget. itu akhirnya mulai banyak event organizer atau production house di Medan itu meminta saya untuk tampil di mall. Kalau dulu hanya ada tampil plaza, Tampil plaza. Iya, benar. pas ada pagelaran busana pengantin, saya nyanyi. Saya masih ingat lagu pertama itu adalah lagu Andilau Aini Iwan Min. Wah. Ya. Saya. Ya. Jadi masuk ke dunia event organizer itu awalnya tuh saya belajar berorganisasi, ya kan, lalu saya sendiri punya passion di bidang vokal. Nah, lalu lebih melebar lagi ketika megang ketua kesenian. Wow. Ya, ketua kesenian itu memegang bidang satu singing, kemudian dancing, kemudian modeling. Lalu setiap ketua kesenian itu punya tanggung jawab, tugasnya itu setiap acara pekan prestasi di sekolah itu Iya. untuk bagian entertainment itu harus di-create ide-ide baru. Wow. Dan Koko dipercaya untuk hal ini ya. Ya, jadi Dancing, modeling, sama seni musik ya. seni musik. Ya. Seni vokal juga. Jadi kok gimana Koko bisa mendapatkan ide itu ya, maksudnya meng-create itu dengan bagusnya gitu. Ya, nah kebetulan kedua orang tua saya itu adalah penari ballroom dance. Oh, ternyata ini DNA, keturunan. Keturunan ada sampai Jadi kepada Budan soal. kedua orang tua saya itu bergabung di klub ballroom dance Medan, dan
setiap misalnya tahun baru, kemudian ada event Chinese New Year, event-event tematik, Betul. itu hampir setiap tahun itu dibuat acara yang gede, acara yang besar. Nah, terinspirasi karena saya sewaktu kecil selalu ikut dengan kedua orang tua kemanapun, saya melihat mereka buat acara competitionnya, Pertandingan lalu buat acara all endingnya itu dikemas dengan bagus. Itu tahun berapa tuh? Wah, itu masih tahun 90-an. 90-an ya? Ya. Lu kayaknya masih nakal-nakal naik pohon itu. Iya. Nyuri Gua lagi- buah pohon orang. Dulu zaman-zamannya kita kan main papan aja. Iya. Main lompat tali. Lupa kali main guli ya. Terus baca apa komik-komik Doraemon, Bebe, ya kan. Lu ada Dragon Ball, lu mantap loh ada Iya. baca hitam lah itu. makanya anak lu kayak gitu. Iya. Kemarin muncul di media itu ada Satria Baja Hitam naik di Iya. motornya di Tangerang kalau nggak salah ada. Oke, itu Tangerang jauh banget kita di sekarang. Bro, Ya. kita intermezzo tadi. Intermezzo. Nah, Lanjut kok. It's okay. Nah, lalu setelah saya handle acara sekolah, ada setiap tahun itu pekan prestasi Stomo 1 Medan, P2S1 Medan. S1. Nah, lalu acara di sekolah itu kan monoton ya. Monoton. Setiap Senin itu Iya. pagi-pagi Itu aja ya. acara, kemudian kata sambutan. Sangat protokol banget ya, Bo ya. Ya. Bosan. Iya, dulu kita gitu sekolah kan. Nah. Kalau salah sedikit Iya. langsung pakai. Apalagi nggak ikut upacara lu. Iya, pacara kan. Nah, jadi Oh, saya lihat sekarang. ini sepertinya harus lebih inovasi Nah, dan melakukan nah, terobosan. Itu dia guys. Nah, Inovasi dan terobosan. Terobosan. sudah dapat sejak usia masih 17 tahun. SMP. SMP ya. SMP Masih ya. muda. Ya. Terus kok? Nah, lalu Nah. saya create acara pekan prestasi itu tampil dengan saya mengamati, kemudian saya meniru dan memodifikasi misalnya acara SEA Games. Yes. Oh, Itu dia. Yes. Koko Itu mulai seperti sampai mengikuti acara Iya. acara itu ya. Jadi kalau kita mau sukses, kita mau belajar, yang pertama adalah 3M itu dulu. 3M itu adalah pertama kita harus mengamati, Mengamati. kita harus Mengamati. meniru. Meniru guys, boleh. Yang ketiga adalah memodifikasi. Memodifikasi. Benar. Kalau meniru itu tidak bisa copy paste, itu tidak bisa 100% full karena negaranya beda, situasinya beda, Benar. kondisinya beda, acaranya pun beda. Jadi Benar. tapi ide inspirasi itu bisa dapat dari acara-acara SEA Games, Piala Dunia. Iya. Nah, lalu setelah saya Itu. mengamati, meniru dan memodifikasi, akhirnya acara opening pembukaan pekan prestasi itu saya buat beda. Beda ya. Nah, different. jadi ada openingnya itu benar-benar ada yang juara 1 di sekolah kita yang Yes. mau nyanyi, saya suruh tampil dengan lagu-lagu yang semangat. Iya. Lalu ada opening dance-nya. Wah, Keren. Lalu ada Sorry. karena diadakan di lapangan, lalu ada atraksi basketnya. Wih, basket. Nah, jadi saya kombinasi antara seni dan olahraga, jadilah acara pembukaan pekan prestasi itu heboh. Wah, heboh guys. Nah, Jadi sejak itu dari sana saya di sekolah Stomo 1 Medan itu sudah dikenal sebagai creator. Creator. Jadi orang yang kreatif, passionnya di dunia seni, Yes. tapi benar-benar bisa memodifikasi. Iya, iya. Betul. Betul sekali. Jadi Bro Henry, untuk guys yang ada di rumah lagi nonton, luar biasa 3M ini saya dapatkan lagi ya. Artinya hikmat yang diberikan sang pencipta lewat DNA orang tua beliau itu turun, sehingga beliau mulai pertama-tama mengikuti ya kehidupan daripada kedua orang tua beliau yang suka dunia seni ya tentunya. Iya, benar. Sehingga ide-ide yang kreatif muncul dengan 3M tadi. Iya. Meniru, Mengamati. mengamati, meniru, Ah, memodifikasi. mengamati, meniru dan memodifikasi. Tiga hal itu. Tiga hal ini guys ya. Dan ini pasti tampil beda. Ya. Beda dari yang lain ya. Ya, Iya, luar benar, biasa. benar. Jadi Itu beda. simpelnya adalah misalnya contoh musik untuk pembukaan untuk attract orang supaya teman-teman SMP SMA itu tidak ngobrol, tidak ngerumpi, untuk attract mereka kita pakai musik Openingnya ya? opening yang benar-benar heboh. Itu pakai Enggak. band atau pakai apa? Nah, enggak, itu saya ambil kaset-kaset
orang tua saya. Wih. Karena kan orang tua saya banyak kaset-kaset Ya. rumba, jazz, Salsa, online. caca. Saya pinjam, kemudian saya pakai ke sekolah. Berarti orang tua Koko itu seorang pencinta musik ya dari musik. Orang tua saya sangat hobi di ballroom dance. ballroom dance. Nah, Ya. sangat hobi Lu di ngerti nggak ballroom ballroom dance. dance? Ngerti ya? Coba kayak mana dance-nya? Kayak gini. Gini aku ya. Nih, awas kok. Aduh, ini lu tangan dulu nih. guys, memang sesuatu seni itu nggak hanya jadi begitu saja, tapi betul harus dipelajari guys. Dipelajari ya dan ditiru, Meniru. ya, memodifikasi, Mengamati, ya. memodifikasi. Nah, jadi kan seni itu dibangun dari saat kita mungkin ada influencer ya, orang yang berpengaruh di rumah kita, atau Iya. teman kita, atau Lingkungan kita. guru kita. Betul. Ya. Nah di situ orang seni itu dia ada DNA-nya dari kecil, ya kan? Betul. Dan ada juga yang belajar. Nah, Makanya, nah dari 3M ini Koko kita dapat. Koko ini sudah ada DNA dari masa orang tuanya menurun kepada Koko ini. Iya. Ya, jadi Betul. benar yang saya setuju dengan Ju and Jo yang disampaikan. Setiap orang itu kadang dilahirkan memang sudah bertalenta, Iya. dan ada juga orang yang berbakat. Nah, Tapi saya harus mengakui saya bukan dilahirkan sebagai orang yang bertalenta. Because setiap saya ikut lomba apapun, kemudian khususnya lomba festival yang ikut, Oke. saya nggak juara. Tapi satu hal menjadi salah satu titik Pendorong. tolak ukur atau motivasi saya itu dia, sejak ya. kecil sampai sekarang adalah ketika saya sudah suka sesuatu hal, suka sesuatu ya, hal, saya benar-benar semangat dan pantang menyerah. semangat dan pantang menyerah guys. Jadi walaupun jatuh, Nah. walaupun kalah, Nah. walaupun Jatuh, gagal, nah. tapi berusaha lagi, belajar lagi, belajar Wah, lagi. berarti belajar gini, lagi. guys. Tepuk tangan dulu. Kita kalau ada gagal, Ah. ada tersangkut satu Hutang. batu. Kalau hutang nggak? Nah, enggak. Misalnya kita perjalanan nih kan, tersandung, Oke. jatuh. Iya. Jangan menyerah. Iya. Tenang, ada orang yang selalu mendukungmu, apalagi kalau udah sungai ini. Iya. Mau nyebrang sungai kan harus ada yang lebih besar untuk Iya. mendukung Iya. mau nyebrang sungai. Iya. Jadi- Gimana? Iya. Terinspirasi dengan Koko kita yang luar biasa ini. Tepuk tangan dulu lah. Luar biasa kan? Thank you, thank you. Luar Nah, biasa. jadi ada teman saya yang sama-sama di sanggar vokal itu Iya. benar-benar dilahirkan DNA ataupun gennya itu ikut dengan orang tua. Nah. Begitu Nah. dia dengar satu musik, satu lagu, dia langsung bisa main piano di Oke. di sanggar vokal ini. Ada yang seperti itu juga ya? Ada teman saya, jadi lalu kalau ikut lomba itu dia nyanyinya itu langsung udah bagus. Oke. Namun kalau saya bagi ya itu namanya bertalenta, dilahirkan memang punya DNA itu, Iya, benar. punya gen itu ya. Nah, Iya. tapi Iya. kalau saya kalah, saya belajar SMP 1 kan saya sudah gabung di sanggar vokal. Iya. Saya belajar terus. Nah, pertama kali lomba kalah karena temponya. Tempo. Yang kedua lomba temponya udah bener, Iya, iya. kalah di intonasinya. Intonasi. Nah, lalu jadi saya cara belajar tempo itu adalah setiap hari saya dengar musik, saya hitung Nah, terus itu dia. kedukannya. Nah, Mendengar terus ya? ya jadi Berlatih terus. ya jadi kalau kita lawan dengan orang yang bertalenta, dia dengar sekali Nah, dia penting, udah guys. langsung bisa. Tapi kalau kita sudah mengetahui kekurangan kita, Iya. artinya misalnya contoh dia belajar 1 jam, kita 1 hari itu harus belajar 5 jam. Wah, Nah. itu paling penting itu. Jadi ketekunan dan konsistensi. ketekunan dan konsistensi ya. Itu dia guys. Itu nilai-nilainya. Apa tadi kok? Ketekunan dan konsistensi. Tepuk Ya. tangan lagi. Tangan luar biasa. Nah, jadi bro, ketekunan itu ya. Ya, jadi apa yang sudah kalian jalankan jangan pernah berhenti. Benar. Harus dilanjutkan terus. Yes. Walaupun ada yang Tangan, rintangan, ada halangan. rintangan, halangan, ada yang bully, biarin aja. Ah, itu dia. Karena Iya. waktulah yang akan membuktikan. Saya Amin. selalu Amin. Ya, saya selalu bicara ke tim saya dan karyawan saya. Ada sih, saya bangun perusahaan kurang lebih sudah 15 tahun ya, perusahaan event organizer. Ada juga karyawan begini, Pak, sistem Anda salah, Pak, manajemen Anda salah, gaji kita kurang begini, kurang begitu. Saya bilang, is okay. Kalau kamu fokusnya komplain, mengeluh terus, mungkin Nah. kalau kamu tidak mau bergabung di event organizer saya lagi, is okay.
Saya bilang cuma saya hanya bisa membuktikan satu hal. Kalau perusahaan saya bisa lebih dari 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun dan sukses terus, berarti bukan perusahaan saya bermasalah, tapi Anda yang harus. Iya. Nah, itu Jadi dia. kok ngomong-ngomong, saya bertani udah bertahan berapa lama? 15 tahun Wow, lebih. 15 tahun lebih. 15 tahun. Tepuk tangan. Tepuk tangan dulu. Ya. Jadi dari saya lomba nyanyi tadi ya, saya lomba nyanyi hobi saya, passion saya, lalu saya belajar berorganisasi P2S1. Nah, lalu pernah satu kali saya ikut acara di Brastagi di hotel, itu semua hotel Di pegunungan ya? ya di Brastagi ya. Iya. Itu semua kamar di booking oleh klub-klub ballroom dance Sumatera Utara. Wow. Jadi dibuat acara all and new. Oleh Nah, jadi saya menawarkan diri ke orang tua saya dan tentunya member-member semua pengusaha-pengusaha yang punya hobi ballroom dance. Saya bilang boleh nggak saya membantu membuat itinerary-nya, rundown-nya berangkat dari Medan 3 hari 2 malam sampai pulangnya. Oh, Nah, di sana saya belajar buat rundown. Buat acaranya ya? Buat acara ya. Jadi jam berapa harus nyampe, kemudian jam berapa harus check in, jam berapa harus GR, jam berapa acara harus mulai. Di sana saya mulai masuk ke dunia event management. Nah, ya. teman-teman, Luar biasa. ini suatu message yang penting ya. Iya. Jika teman-teman mau memulai usaha IO baru, harus belajar dari hal-hal kecil ini. Tentu dengan memulai dari persiapan bagaimana belajar menyusun rundown. Ya. Nah, Oke, dari rundown awal ya. sampai akhir itu Ya. penting loh. Ini khusus untuk IO ya biasanya. Jadi nggak terlalu sulit sih. Iya. Ya. Artinya kita tinggal memikirkan kalau kita sebagai peserta, Iya. Sebagai contoh seperti Iya. pesta ya. misalnya besok kita harus Berangkat. berangkat ke Brastagi. Kita nggak tahu di jam berapa berangkatnya. 3 hari 2 malam itu pulangnya gimana? Kita tinggal buat aja cerita. Oke. Baru kita rangkum menjadi satu itinerary atau rundown. Oh. Ya, nah lalu yang paling penting adalah detailnya. Detailnya adalah kalau saya sampai hari ini adalah durasinya itu harus pas dan tetap Waktu ya. waktu. Karena salah satu acara sukses itu adalah bermain di waktu. Oke. Nah, jadi kita harus bisa memprediksi, misalnya contoh perjalanan, pas mereka berhenti makan siang, lalu kalau mereka udah tiba check in, ada yang belum check out, itu semua harus bisa diprediksi dengan baik. Nah, tentunya yang terakhir adalah kita harus detail. Nah, detail itu adalah semua equipment, semua peralatan, semua vendor, semua persiapan itu harus dipersiapkan dan harus di checklist dengan benar. Dikemas ya dengan detail. ya. Dari berarti prediksi waktu, Yes. disiplin, Yes. itulah Persiapan, Persiapan. ya, detail barang-barang. Gitar bareng-bareng ya, itu hal-hal Lalu kecil ya. di puncak acaranya itu perpindahan tahun countdown-nya itu di Ballroom Mutiara Hotel. Brastagi Itu juga ya. ya endingnya itu mereka lepaskan balon yang begitu banyak. Oh. Nah, lalu sesuai dengan yang saya sampaikan tadi, dengan mengamati, meniru, memodifikasi. Lalu bulan itu kan Desember ya. Iya. Betul. Nah, lalu saya mengambil ide ini ya karena saya terlibat ikut di acara All and New, acara ballroom dance orang tua saya ambil ide ini, saya modif, saya buat acara di Benteng Restoran. Oh, Benteng Restoran ini ya. Saya pernah berangkat. Saya ketika itu masih SMA 1. Wow. Jadi saya beranikan diri cetak brosur, saya kasih judul dan sampai hari ini brosurnya masih ada. dulu. Dan clipping korannya di koran Medan Bisnis masih ada. Cuma belum ada brand saya, belum ada brand perusahaan. Nah, judulnya saya buat Funkis Balon Party. Wis. Ya, jadi saya cari tempat venue, saya tanya itu bayar berapa. Ketika itu satu orang hanya bayar 50.000, satu nasi 4 jenis sayur. Wah. Kalau saya jual tiketnya itu 75.000 hen. Maksimal waktu itu datang berapa orang? Nah, jujur saja karena momentumnya ketika itu belum ada XX1, belum ada Cinema 21, belum ada Cinepolis dan lain-lain, akhirnya acara saya ini semua murid-murid itu beli. Wah, tepuk tangan. Jadi awalnya saya khawatir tiketnya tidak dibeli, terjual, iya. tapi sekali lagi saya belajar bagaimana buat brosur, flyers Yang menarik ya? menarik.
saya buat ada 5 kontak person. Saya masih ingat uang jajan saya beli kartu mentari ya kan supaya orang bisa menghubungi. Nah, lalu acaranya awalnya targetnya cuma 300 orang tapi endingnya adalah 650 Woi, orang. tepuk tangan dong. Ini luar biasa nih. Ini luar biasa loh. Iya, guys. Kita salut sama Nah, Kuponi ya. jadi untuk talent, untuk konten Fakis Balon Party waktu saya masih SMA Yes. itu adalah penyanyi-penyanyi yang juara di sekolah, kemudian dancer, kemudian model-model. Nah, kita latihan, kita bayar guru-guru yang profesional untuk latih, kita buat acara, dan saya cari sponsor. Cari sponsornya saya masih ingat ada Success English Learning Center yang di Jalan Suasa. Itu udah lama sekali. Lalu ada beberapa kampus yang saya minta sponsor, dan akhirnya setelah acara ini selesai, keuntungannya kurang lebih 50 juta lebih loh. Tepuk tangan dulu. Ya, karena yang sponsor banyak, di mana mereka kampus-kampus memang segmen marketnya mereka pengen promosi sekolah mereka, tempat les mereka. Nah, akhirnya itu jadi acara pertama saya. Nah, di sanalah saya memulai bisnis event organizer tanpa modal. Wah, luar biasa. Bro, Ini tahun lama loh, bukan tahun sekarang. saya Ya, ini luar saya biasa. petik dari cerita Kuponi ya. Kita salut. Di masa-masa dulu kan nggak ada Instagram. nggak ada Betul. Facebook. Tidak. Tapi Kuponi Kreatif. fight-nya kreatif dengan benar-benar dari Biasa. sendiri ya. Iya. Tidak mengandalkan media ya. Ya, jadi Itu yang perlu kita pelajari ya. saya cari beberapa teman dari kelas kakak kelas, adik kelas, kemudian kelas tetangga, kelas samping. Saya bentuk jadi satu panitia. Nah, saya susun ketua panitia, wakil ketua panitia, sekretaris, bendahara, seksi acara, seksi dokumentasi. Karena saya belajar manajemen, saya belajar organisasi. Wih, Nah, keren. makanya saya ngerti. Lalu saya buat Susunannya. strukturnya, susunannya, proposalnya. Bener-bener ya saya Rapi. belajar banyak di OSIS nih, di sekolah ini saya sudah mulai belajar berorganisasi, manajemen dan lain-lain. Nah, Ini yang saya mau bilang bro Henry. Jadi apa itu? ketika kita punya talenta, kita punya sesuatu yang kita terus pelajari, ternyata penting sekali kita tidak jalan sendiri. Artinya kita juga masuk dalam sebuah organisasi untuk mendapati pengalaman-pengalaman. Nah, di dalam organisasi Benar. ya, baik itu di dunia manapun ya kan. Iya. Nah, di dunia bisnis juga begitu. Kalau kita mau membangun usaha, kita harus ada grupnya. Betul. Nah, jadi grup itu sangat mendukung. Tim ya? Ya, Tim. jadi kalau di dunia usaha, di dunia bisnis sekarang Yes. ini saya setuju dengan Joe and Joe Thank ya. you. Tanpa networking kita no working. Nah itu dia. Nah, itu dia. Jadi jaringan teman-teman, jadi kita harus perluas jaringan. Iya, Nah, setuju. setelah event itu sukses, akhirnya banyak sekali permintaan dari teman-teman adik kelas, kakak kelas Iya. buat event yang lebih keren lagi. Oh. Nah, jadi karena dari situ pas saya lagi sekolah itu sudah mulai ada satu platform aplikasi yang namanya Friendster. Friendster. Ya Oh kan? iya. Nah, jadi Saya saya ingat. Udah lama sekali. memikirkan bagaimana lebih asik lagi kita jumpa itu langsung tatap muka, langsung kenalan, kok bisa pacaran ya kan? Jadi saya buat setiap tahun itu saya rutin pas saya di sekolah itu saya rutin saya Itu buat. pertama kali muncul Nah, di Friendster. Tapi benar-benar semua keuntungan itu saya sumbangkan, saya amalkan. Nah, Sampai yang hari luar ini biasa. saya masih simpan clipping korannya karena itu menjadi Kesan yang satu ya itu adalah titik tolak ukur saya memulai bisnis usaha ini sih. bisnis ya. Nah, saya hanya fokus di buat acara karena sesuai dengan hobi bakat. Nah itu dia. Belum ke bisnisnya. Pas sekolah belum memikirkan bisnisnya, tapi benar-benar lebih ke helping people, bantu orang. Nah, Friendster Party itu akhirnya saya sewa Griado karena Griado itu punya nilai lebih ya. Yes. Nah, saya di sana juga sekolah lain, sekolah metodis, OSISnya begitu lihat saya biasa di kota Medan itu suka nyontek, suka copy paste ya. Jadi sekolah metodis, sekolah-sekolah lain ini Johnson kok kreatif buat acara ini, Iya, terus iya. bisa dapat begitu banyak sponsor. Nah, itu Akhirnya dia. mereka buat juga, jadinya benar-benar mereka cari sponsornya yang sama, Hen. Iya. Oh, Jo. oke, yes. Jadi
itu mendorong kita harus lebih kreatif lagi. Betul. Bagaimana memenangkan sebuah kompetisi yang sehat ya. Betul. Artinya tidak mungkin kampus ini, sekolah ini, kursus ini mau sponsor 2 acara. Pasti Iya. mereka harus memilih. Satu, dia pilih satu ya. Nah, di sanalah saya belajar yang namanya tantangan. Fighting spirit itu ya. Jadi semakin sampai saat ini pun kalau ada satu bisnis, ada sebuah project, kalau ada orang lain yang ikut pitching, saya lebih senang karena termotivasi. Yes. Karena kalau saya menuangkan ide, konsep, kreativitas, dan akhirnya saya yang dipilih, berarti saya memang teruji. Amin. Betul, betul. Setuju. Jadi akhirnya saya cari venue. Nah, mereka tahu saya buat di restoran Wisma Benteng, Iya. mereka duluan booking Wisma Benteng. Iya. Nah, tapi bukan jadi kendala bagi saya karena venue itu memang salah satu faktor nyaman. Tapi kalau kita bisa kemas dengan dekorasi bagus, Iya. kemudian kita bisa konsep acaranya, saya pilih Gria Dome. Wah, Iya dong. Karena Gria Dome itu satu dome itu ada 3 lokasi yang beda tapi semua connecting. Mulai dari kafenya ya. Ini saya bicara tahun 90-an nih, Oh, teman-teman. Ya, jadi mungkin saat ini Awal-awal beliau berhasil ya, ya. mungkin saat ini sudah tidak ada, tapi saat saya masih sekolah, Gria Dome itu Keren. ada kafe, di tengahnya itu ada swimming pool indoor. Iya. Lalu yang lokasi terakhirnya itu ada ballroom. Iya. Nah, akhirnya saya buat Friendster party, cuma friendnya itu takut digugat. Friendnya itu harusnya Friendsternya itu kan S, saya ganti dia Friends jadi Jetter. Oh, Oke. oke. Ya, ada tanda smile-nya juga sih. Saya Iya. masih ingat. Nah, Yes. kalau pas buat Friendster party itu saya nyontek, saya modifikasi brosur-brosur hotel. Jadi udah lipat 3, udah berwarna. Kreatif sekali. Ya, jadi dulu kok Faktis Ball Party cuma warna pink, satu warna hitam tinta. Iya. Tapi begitu mulai belajar, saya ke jalan masjid, saya cari percetakan sendiri. Lalu saya tanya, kalau saya cetak ini harganya berapa, mau nggak sponsor dan lain-lain kan? Iya. Nah, akhirnya brosur lipat 3 itu saya buat 3 sensation in one party. Wow. Jadi Anda beli tiket saya, tapi Anda bisa menikmati 3 suasana yang berbeda. Akhirnya sponsor-sponsor, kampus-kampus, tempat-tempat kursus itu kembali sponsor di tempat saya. Wah, tepuk tangan dulu dong. Dari itu terus-menerus saya lakukan bisnis event organizer itu saya lakukan sampai terakhir official ya. Jadi sudah bisnis event organizer ini sejak sekolah sudah saya lakukan, tapi belum memiliki kantor dan officialnya belum. Belum Tapi ada office-nya ya. Belum ada office. Jadi setelah saya tamat SMA, saya sebenarnya pengen kuliah di China, tapi kedua orang tua memang kurang mampu. Akhirnya saya memilih hotel and tourism. Jadi saya mengambil diploma perhotelan dan tourism. Tapi saya bersyukur saya mengambil jurusan hotel and tourism ini. Saya masuk ke hotel-hotel. Waktu saya PKL saya masih masuk ke Best Western, saya masuk ke pantry-nya, pastry-nya. Terus saya PKL juga di Novotel Suici pas itu kan. Saya juga belajar di bagian purchasing, bagian gudang, stok. Nah, jadi saya bersyukur. Lalu setelah belum wisuda saja saya sudah direkrut perusahaan-perusahaan restoran, hotel. Nah, lalu terakhir saya kerja di Lipo Group. Nah, itu Wah, Lipo Group itu seru tuh. Ya, saya dari tahun 2002 saya dilamar di perusahaan restoran. Pertama posisi jabatan Public Relation, PR. ya Public PR. Relation, ya. Dalam 1 bulan saya sanggup naikkan omset perusahaan saya itu 200%. Luar biasa itu. itu. Pertama 2002 di restoran yang Jalan Tamrin. Jalan Tamrin. Jalan Tamrin. Oke, namanya itu sudah berganti dari restoran Layan, ganti jadi restoran Fortune Palace, dari Fortune Palace ganti jadi Grand Cologne. Nah, saat ini juga sudah ganti. Nah, jadi pas perpindahan dari restoran Layan ke Fortune, saya gabung di manajemen itu. Di manajemennya. Nah, terus awalnya sebenarnya saya tidak bekerja, tapi saya sebagai event organizer. Jadi ownernya minta, Pak Johnson tolong bantu
meng-create event supaya restoran saya rame, banyak yang datang. Iya. Saya bayar deh Senin sampai Minggu, tolong masukkan artis penyanyi-penyanyi. Oh. Saya bilang, Pak, jangan dulu, kita coba Sabtu Minggu dulu. Lah ownernya bilang, kok kamu orangnya baik banget ya? Kalau Senin sampai Minggu kan lu cuannya, untungnya lebih banyak. Iya, Saya iya. bilang, Pak, saya fokusnya itu suksesnya dulu, baru uangnya. Iya. Dia bilang, oke, good. Akhirnya saya coba Sabtu Minggu rame, jual rame. Banyak yang datang. Full ya. Ya rame, udah banyak dateng. Jujur di sana saya sudah jadi event organizer karena saya sudah artis kan. Iya. Saya tidak tampil nyanyi, tapi saya teman-teman saya yang jago nyanyi, yang sering minggu kumpul karaokean itu, yang ikut lomba festival tuh. Saya bilang, ini ada kamu tahu nih, ada project, kalian mau tampil nggak, 2 lagu berapa. Nah akhirnya di sana saya udah jadi penyalur kan. Iya, Sudah betul. jadi event organizer. Boleh kok sebutkan nama artis yang salah satu mungkin. Dulu ada Darwin Leo, ada Lilis Citra, ada Nicola, ada Andi. Oh itu dulu. Lilis Citra Linco. Linco. Ya Linco itu dari saya sekolah saya sudah kenal. Ya dia tetap kita ikut festival bareng sama. Yes. Nah jadi ini Nggak nyangka ya. Linco ini hebat tuh. Iya. Sekarang beliau sama Freddy Kusuma ya. Freddy buat satu show di YouTube yang judulnya Berita Sampah. ya. Iya. Nah, terkenal. Ya. Subscribe Nah, sama. lalu setelah itu saya kerja, lalu ownernya bilang, oh bisa nggak bantu saya cari orang yang mau kerja? Cari oleh mau Orang yang mau kerja kerja. ya. Saya langsung, oke deh, gua tawarkan diri, mau. Lu nggak mungkin kan kamu bantu usaha orang tua. Saya bilang, kayaknya saya pengen kerja sih. Nah akhirnya saya kerja. Mulai Akhirnya awal saya kerja. karir Ya jadi 2002 sampai 2008, 6 tahun itu saya pindah 4 perusahaan. Oke. Karena masih direkrut satu-satu ya. Ya karena masih berjiwa muda, seperti untuk Cari- loncat, suka loncat sana loncat sini. Mungkin cari pengalaman lagi yang baru ya. Yes. Jadi akhirnya memang 2002, kemudian saya pernah juga kerja di Pulau Berhala. Oh, Ya, Pulau Berhala ya? Pulau Berhala. ya Ini karena apa tuh? ya saya gini, gaji saya pertama itu 800.000, kemudian kerja 1 bulan, owner naikkan jadi 1,5, tapi terakhir saya ditawarin 3,5 juta. Itu pas tahun berapa Bu? 2003. Wah, udah gede banget Gede itu. banget tuh. Ya. Gede banget. Ya, Iya. 3.500.000 Sekarang sudah gede banget, Iya. tapi resikonya besar sekali. Iya. Nah, di sana sempat 6 bulan bisnis event organizer saya berhenti karena saya itu mengurus resort dan pulau di Pulau Berhala. Oh, saya Nah, ada resort di Ya, Pulau. saya Pulau masih Berhala ingat. bagus. Saya masih ingat jam 2 pagi saya langsir batu bata, besi dan lain-lain. Terus 8 sampai 12 jam dari Belawan sampai ke Pulau Berhala. Saya masih ingat, saya cuma Berangkat pagi sampai malam. Ya, saya berangkat jam 2 sampai ke sana udah siang. Waduh. Ya, itu wah, kita pakai kapalnya kecil. Nah, di sana Iya. mulai orang tua sudah tidak mendukung karena orang tua bilang Situasi. kenapa begitu mengambil resiko. Berarti Karena Pulau Berhala itu kan Iya. sarang tempat berkumpulnya gam kan. Betul. Itu dengan Selat Malaka beda tipis sih dengan Malaysia, sedikit aja. Sedikit. Nah, jadi banyak gam-gam yang sembunyi di kapal Pelarian, tapi membajak kapal-kapal. Oh, Nah, iya. jadi bahaya. Jadi orang tua bilang, kenapa kamu ambil resiko itu? Saya bilang, ya sih karena bantu papa nggak dapat uang jajan, terakhir milih kerja sama orang lain. Tapi Koko ini baik ya, beliau Iya dong. berbagi kepada orang tua, Iya. tidak merepotkan orang tua mencari duit sendiri. Ya, tapi Setuju. juga begini, dari tahun 2003 sampai 2008 karena saya memilih kerja dengan orang lain. Iya. Orang tua saya, papa saya sangat keras sekali. Disiplin ya. Ya orangnya termasuk introvert, jadi Oh, introvert. 5 tahun itu tidak mau bicara dengan saya. Wow. Itu tekanannya sangat berat sekali, tapi saya bersyukur untuk mama saya itu mendukung. Mama saya cuma bilang begini, nama Tionghoa saya kan Ayung, ya kan? Ayo. Yung. Sama dong Kok. Ya. Ayo juga. Yang paling penting adalah kamu satu tidak narkoba,
Itu dia. Ya kan? Iya. Jangan Maksudnya narkoba. tidak lari ke hal yang nggak bagus. Iya. Yang kedua jangan menipu orang. Iya, itu bohong. Yang ketiga orang nasional yang penting harus jaga nama baik keluarga. Oke, ulangi kok yang Yang 1 pertama, sampai 23. Ya harus jujur, Jujur. jangan menipu orang, Jangan menipu orang. ya kan, jangan masuk ke dunia hitam, Atau narkoba. narkoba. Lalu jangan nama keluarga jangan sampai tercoreng. Jangan mencemarkan nama baik keluarga. Oke, berarti pertama jangan narkoba, Ya. Ya. Kedua, Jujur, jangan menipu. jangan menipu orang, Ya. Yang ketiga itu jangan mencemarkan nama keluarga. keluarga. Itu Ya. paling penting. Iya. Jadi itu nasihat mama saya. Mama Keluarga, saya ya? bilang begini, kamu harus semangat walaupun papa nggak mau ngomong, karena papa saya cukup disiplin, cukup keras ya. 5 tahun saya pulang, pak makan tidak mau dijawab. Saya pulang pencet bel nggak mau dibuka pintu. Saya telepon pak buka pintu langsung ditutup. Jadi 5 tahun itu benar-benar untung ya saya orangnya fokus ke solusi. Nah, Jadi saya benar-benar berpikir positif. kalau ada masalah apapun sampai hari ini Ya guys. saya lari ke kerja. Nah, itu yang paling Jadi penting. kalau saya Betul. lagi ada masalah pun saya tidak mau, Sibukkan diri dalam pekerjaan. ya saya tidak mau pikir masalah problem itu, tapi saya sibukkan diri dengan pekerjaan produktif terus. Tepuk tangan dulu. Jadi guys, jangan stres, harus bergerak, harus Positive produktif. thinking. Ya. Positive thinking. Ya. Jadi jangan memikirkan masalahnya, Ya. tapi Fokus ke kita fokus solusinya. ke solusinya. Ya, Berarti sudah dapat solusi kan? Solusi dapat Ya. dapat solusi kita. Pulang, jangan pikirin tadi. Enggak lah. Apa itu kita berdua aja yang tahu. Nah, kok. Terus dan terakhir, Nah. saya dari gaji tadi sudah 3 jutaan. Saya direkrut di salah satu hotel bintang 4 ya, Wah. di Medan, karena kakak angkat saya itu kenal dengan ownernya melamar saya. wih, Wow. berarti Koko bukan melamar tapi dilamar ya? Juejo dari tahun 2002 sampai 2008 saya nggak pernah buat CV dan surat lamaran. Wah, itu luar biasa, hebat Berarti banget ya. Selalu saya yang dilamar, selalu saya yang direkrut. Nggak pernah saya buat CV surat lamaran. Jadi gitu bro. pesan saya ke teman-teman adalah Dengar, guys. yang Apa paling penting adalah nama baik. Nama baik. Saya kasih ke Ju and Ju 1 miliar untuk ngomong baiknya. Saya belum tentu mereka mau ngomong. Betul. Nah, tapi kalau dari hasil kreativitas kita, hasil dari produktivitas kita, Iya. lalu kita jaga hubungan baik, itu adalah modal. Itu adalah modal. Waduh. Nah, bayangkan ya, gaji 3,5 juta itu tadi saya belum selesai di Pulau Berhala itu saya masih ingat makan nasi putih kecap manis saja. Berat. Itu berat berarti sekali. pengalamannya luar biasa. Ya, itu pahit nggak ada yang tahu. Iya. Itu rambutnya udah panjang karena hampir berbulan-bulan tidak pulang, tidak Di resort di Pulau ya, Berhala ya. Karena jujur pas ketika saya masih muda itu saya kerja keras cari uang. Fokusnya pokoknya dapatlah kantong ya. Ya, cari Nah. uang terus. Nah, kenapa? Ya itu saya lihat teman-teman saya semua anak-anak orang kaya, ya Iya. kan. Nah, jadi saya Termotivasi pun ya, berusaha sendiri. kalau mau sukses ya berusaha sendiri. Betul. Bro, ada istilah bro. Apa itu? Dalam orang kita Chinese ya. Ah, Koko ini kalau dibilang orang saya. Holland Chai. Iya, orang saya itu Apa itu? orang yang paten. Oh iya dong. Nah, jadi terakhir saya sewaktu dilamar di salah satu hotel Iya. di Medan ini hanya ada satu hotel bintang 5 yaitu Grand Angkasa. Tapi saya nggak gabung di sana, saya gabung di hotel bintang 4. Yang samping Undip. Nomen Center. Nomen Center. Iya. Itu sekitar tahun 2005. Udah keren kali hotel itu. Jadi Bintang 4. tapi saya kerja di hotel bintang 4. Namanya? Saya nggak boleh sebut namanya. Oke. Ya, rahasia. Bayangkan dari Rahasia, gaji rahasia. 3,5 juta, direkrut, dilamar, masuk ke HRD, ownernya bilang nggak apa-apa, bilang aja sudah oke. Tahu nggak saya terima cuma 1,5 juta. Wow. Tapi Tapi saya kesempatan bersyukur, untuk berkarya di situ ya. ya saya bersyukur di sana saya kerja keras dan sales manager. Waktu itu saya masih marketing eksekutif. Oke. Sales eksekutif, saya ada handle hotel yang di Medan dan
dua hotel yang di Sibolga itu Ponchan Resort sama Oh, Hotel Ponchan, Wisata oke. Indah. Oke. Nah, Itu tahu aku. ya, jadi saya handle 3 hotel. Nah, saya bersyukur saya jumpa dengan marketing manager saya, Yes. Bapak Ronald Tambunan. Bapak Ronald Ya, Tambunan, tapi Pak terima kasih Ronald ya. Tambunan itu baik sekali. Iya. Dia mengajak saya jumpa dinas pariwisata, Bapeda, Oh, wakil iya. gubernur. Nah, jadi Mendapatkan hubungan yang spesial dengan banyak orang-orang pejabat dan Iya. mungkin jadi dapat sebuah jembatan ya. ya, jadi saya bertahan hampir 2 tahun di perusahaan itu. Iya. Nah, selain itu juga ini perusahaan dulunya Yes. dihandle oleh GM-nya itu dulu dari Amerika, Don King namanya. Don King. Ya, Oh, jadi semua manajemen SOP itu benar-benar Amerika. Amerika bagus Oh, banget. Nah, jadi saya manfaatkan waktu 2 tahun di sana. Yes. Saya belajar semua manajemen hotel kan pas kuliah saya hotel. Wow, Saya pas ya. lulus diploma Betul, perhotelan. Jadi saya di sana menganggap menabung ilmu. Nah, itu dia yang saya bilang. Jadi gaji Betul. 1,5 Benar-benar. Nggak apa-apa. Benar. nggak apa-apa. Saya simpan semua, saya arsip rapi-rapi, saya fotokopi. Saya punya visi misi suatu saat kalau saya punya perusahaan manajemen inilah Beginilah. nanti akan saya gunakan. Dan memang salah satu kunci sukses saya perusahaan saya bisa bertahan sampai 15 tahun Apa itu? adalah manajemennya. Manajemennya. Oh, jadi gini bro. Iya. Saya setelah kau menceritakan tadi kan, Betul, saya Ko. mengambil satu rangkuman, kesimpulan ya. Kesimpulan ya. Jadi kalau kita pada dasarnya kalau kita mau masuk ke dunia kerja atau ke Iya. dunia usaha, jangan cari duitnya dulu, Betul. cari ilmunya dulu. Betul. Ya, maka orang yang akan mencari kita betul gitu kan. Bener. Ah. Nah, lalu terakhir saya masih ingat, akhirnya saya dilamar juga. Dilamar lagi. Dilamar lagi. Waduh, bro. Parah, Lu. Di sinilah saya sangat dikenal di Medan, Jakarta. Yes. Saya gabung di Lipo Group, saya handle building management. Oh. Saya dari promotion koordinator Yes. naik langsung ke tender relation, Wow. lalu naik lagi ke event promo manager, Wow. dan terakhir naik ke tender relation chief ya. Chief ya. Udah paling atas. Para Jadi- pemimpin leader. Nah, jadi di sana saya mulai masuk ke dunia event organization lebih dalam lagi. Yes. Jadi comeback handle Santi ada artis Santi dulu kan, Oke. Glenn Fredly, Dewi Sandra, Pinkan Mambo, Glenn Fredly, ya Pinka Mambo, Dewi Sandra. Wah, ini keren nih. ya banyak. Nah, Wah guys, kita nggak salah orang lagi duduk di Iya, sana. benar-benar. jadi saya Kita ini jadi satu lagi prestasi yang saya dapat penghargaan dari Lipo itu adalah begini. Iya. 1 tahun Lipo itu Group ya? Lipo Group. 1 tahun itu kita mall ini building management, pengelola di bagian event promo dikasih budget. Saya masih ingat tahun 2006. Itu di Tangerang. Di Jakarta ada dan Medan. Dan Pada Medan saat ada. itu ada mallnya. Oke. Iya. Nah, ada DJ Super Mall, ada Palladium Mall. Oke. Nah, Kok, jadi saya mau tanya nih kok, kemarin kok kan di Palladium Mall tuh ya? Oh, Lipo Group juga yang punya Iya, ya? ini Lipo Group. Saya Saya baru tahu. sampai kok bisa membuat Palladium itu sempat booming sekali ya. Booming. Aku ceritakan tuh. Nah itu jadi benar, udah pas. Memang tadi saya mau Iya. langsung ke sini. Setahun itu dikasih budget promotion dari pusat 685 juta. Oh, Itu wajib dihabiskan. banyak juga ya. Yes. Nah, cuma di sana saya belajar banyak hal dari pusat itu. Ada Ibu Lili Hambali, saya masih ingat. Lili Kemudian Hambali. ada direktur yang smart banget, yang Iya. keren banget. Iya. Mereka mengajarkan setiap event yang dilakukan Johnson bukan hanya untuk glamor, bukan hanya untuk wah ada artis, tapi kamu harus buat event yang bisa menarik crowd, bisa narik market begitu Yes. banyak. Kuncinya adalah tenant-tenant, toko-toko yang buka di sana harus ada bisnisnya. Oke. Nah, di sanalah belajar satu hal baru. Yes. Kreativitas itu bukan seperti saat ini. Contoh ya, maaf ya. Iya. Wedding itu bukan dekorasi 500 juta 1M. Bukan hanya datangkan artis, bukan hanya buat orkestra yang keren-keren, tidak. Makanya sampai hari ini Johnson bisa ada satu bisnis baru yang itu marketing, bisnis konsultan, Oh, inovasi oke. bisnis.
Karena sejak di Lipo sudah dilatih, Untuk saya sekian. keluarkan budget sekian. Toko-toko hypermart, Matahari, Time Zone, Cinema 21 itu Yes. omsetnya harus naik. Oh, berarti bicara target nih. Iya. Ini udah bicara target. Benar, benar. Bicara- Pencapaian. Ya, jadi di 2006 sampai 2008 Sudah terlatih seperti Andy bilang, ya benar-benar booming dalam waktu seketika. Grand Palladium Mall, Iya. kemudian Binjai Super Mall, dan terakhir pas saya mau resign saya sempat handle Sun Plaza. Iya. Nah, Oke. dari budget 685 juta ada Itu tahun 18 berapa? Tahun 2000 ya? 2006 ya. Benar, iya. Ada 18 mall di seluruh Indonesia di Lipo. Iya. Ya, sewaktu itu Lipo belum ngambil Sun Plaza, belum ngambil Medan Fair, belum diambil Lipo. Yes. Iya. Saya cuma menggunakan budget 300-an juta, tapi acaranya, targetnya, marketnya, pengunjungnya, omset dari tenant-tenant itu omsetnya naik. Omsetnya naik. Wah. Saya diundang ke pusat Keren. ke Lipo Karawaci. Iya. Saya diminta Presentasi. saya diminta direktur untuk mempresentasi bagaimana menciptakan promotion yang bagus, create event yang bagus, Menarik ya. untuk share ke 18 Mall. Wow. Di Indonesia ya. Sangat inovatif ya. Jadi saya dapat Luar biasa. penghargaan sebagai Tenant Relation Event Promo Manager terbaik pas Terbaik, 2006. Even promotion that this is luar biasa. Ya. Karena jujur, makanya sampai saat ini kenapa salah satu perusahaan event organizer saya bisa masuk ke korporasi, bisa masuk Korporasi ke besar ya. BUMN dan lain-lain. Oh, BUMN Indonesia, pemerintah kita ya. Jakarta atau Medan tuh? Termasuk salah satu tempat rumah tinggal saya ini di Reskondo ini kan BUMN BUMN punya. Waskita. Oh ya, Mas kita karya ya. Nah, jadi begini, setiap pitching tuh kalau dengan BUMN, dengan korporasi, Iya. kita bukan menawarkan keglamoran. Betul. Ju Enjo saya kasih 1M, lu bisa nggak buat dekorasi bagus? Bisa. Wah, ini tantangan. Tapi kalau saya bilang, Jo, saya kasih 1M, Iya. pikirkan gimana omset saya itu bisa 30M. Wow. Ah, Itu jadi menghasilkan dari satu menjadi 10, 10 menjadi 20. Ya, karena berlipat gandakan. ya, jadi itulah. Jadi dari track record saya pelajari. Kemudian di tahun 2013, jadi saya ulang ya, 2002 sampai saat 2002. ini sudah masuk ke dunia bisnis event organizer Yes. tanpa modal. Nah, akhirnya Ah. saya memilih resign dari grup Lipo. Saya resign tahun 2008. Untuk berdikari. Saya sewa kantor Saya kantor pertama Berdikari dan Jalan berdiri Timur. sendiri. Di jalan Timur, Timur, oke. dekat Center Point. Oke. Dekat Center Saya Point. sewa 4 tahun. Nah, lalu 2010 Iya. saya jumpa guru, jumpa mentor, jumpa bisnis partner, Oke. yaitu Pak Tung Desemwaringin. Wah, Atung, salam sehat selalu, Pasti sukses. dengerin nih ya. Saya jumpa, Iya. lalu saya dikirim ke Surabaya untuk ikut terlibat di dalam event dia, seminar dia yang ribuan orang. Pak Tung Saya Desemwaringin belajar, ya. ya, saya belajar. Lalu beliau mengajak saya bermitra, Yes. selenggarakan di Medan. Akhirnya saya mencoba, walaupun sulit, tapi Pak Tung selalu memberikan tips-tips, memberikan jurus-jurus teknik bagaimana supaya bisa sukses. 5 tahun, 8 tahun berturut-turut setiap tahun kita buat event properti, event seminar, event motivasi itu selalu sukses. Nah, lalu Pak Tung memberikan kesempatan lagi, saya sebagai marketing partner di Medan, Iya. jual project di Bangka Belitung, kemudian menawarkan project-project Pak Tung. Nah, jadi saya bersyukur bukan hanya bisa belajar dengan Pak Tung Desemwaringin, Iya. tapi kita bisa menjadi mitra. Hubungannya. Ya, kita bisa menjadi bermitra, belajar. Saya belajar, saya ikuti semua seminarnya. Lalu Pak Tung pernah mengirimkan satu tiket seminar yang mahal sekali, harganya 8 jutaan, tapi Pak Tung kirim ke saya keren. gratis. Itu kalau kalian pernah nonton film aktornya tuh Leonardo DiCaprio, Yes. Oke. ya itu kan legend di seluruh dunia. Titanic ya. Nah, tapi film yang dia bawa bukan Titanic, Oke. The Wolf of Wall Street. Oh, Oke, oke. Iya. Itu Leonardo DiCaprio hanya aktor. Saya langsung jumpa orangnya Jordan Belfort langsung.
yang benar-benar Yang menyutradarai film itu ya? enggak langsung si Jordan Belfort itu yang kaya melalui saham dan The Wall Street ya? sosok yang diceritakan yang diganti sebagai aktor Leonardo DiCaprio. Oh, Jordan oke, Belfortnya oke. saya jumpa langsung di Oke, Jakarta. oke. Wah gila, seminarnya Wah, tuh ini- pagi sampai sore itu keren banget. Akhirnya terus Pak Tung juga kasih kesempatan dinner bareng. Ini sudah skala internasional ya? Iya dong. Yes, kalau Jordan Belfort itu dibuat di Singapura, di Amerika. Nah, Jordan Belfort itu keren banget. Ya, kalau teman-teman simple lah, lihat filmnya aja The Wolf Yes. of Wall Street. Iya. Tapi Jordan Belfort tuh saya jumpa orangnya langsung, bukan Leonardo. Iya. Kalau Leonardo DiCaprio hanya sebagai Sebagai aktor, pemain film. sebagai pemain filmnya, Kisah hidupnya. yang memerankan kisah hidupnya. Kisah hidup. Nah, justru itulah sampai hari ini saya selalu bermitra, belajar dengan terbaik, kerjasama dengan terbaik. Yes. Nah, lalu 2013 saya bentuk sebuah perusahaan baru, yaitu perusahaan property consultant, kemudian perusahaan marketing consultant. Saya berhasil yang ilmu-ilmu dari Pak Tung dan ilmu-ilmu sewaktu saya di Lipo, bagaimana mendatangkan market, bagaimana menjual sesuatu, bagaimana mempromosikan sesuatu itu dengan budget tapi targetnya tercapai. Wah, tepuk tangan dong. Jadi 2013 saya kerjasama dengan NFC, salah satu pengusaha di Indonesia nasional, bangun apartemen dalam waktu 6 bulan jual 80M. Nah, lalu 2015 dilamar lagi developer kompleks Cemara Asri dalam waktu Cemara Asri ya? Masih Ya. benar tuh ya? Ya, developer yang bangun Cemara Asri, kita ada bangun komersial estate tempat pergudangan Iya. dalam waktu 1,5 tahun jual 200M. Wah. Nah, sampai hari ini saya ada 3 income. Berarti marketing konsultan Koko juga luar biasa. Ya, jadi- tidak hanya event organisasi. Ya, jadi sebenarnya teman-teman hari ini saya ingin sharingnya tuh Red Ocean dan Blue Ocean. Oke. Nah, Red Ocean adalah semua teman-teman di Medan melihat, Ya. mengira, menebak-nebak, mengira seorang Johnson Lim itu bermain sukses kaya itu di event organizer, Laut merah ya. laut merah. Jadi semua perang harga, perang diskon, kemudian mereka saling black campaign dan lain-lain. Yes. Nah, Iya, tapi ikut- teman-teman ikut. ingat, saya tidak bermain di Red Ocean. Oke. Sejak dari 2013, saya sudah pindah ke Blue Ocean. Lautan biru, lautan samudra lepas ini. Ya, Samudra Biru yang benar-benar saya buat market saya sendiri. Wow. Kemudian saya kolaborasi dengan teman-teman saya di Jakarta. Yes. Saya bentuk perusahaan baru. Nah, jadi terkadang teman-teman kalau kita nyontek, kita copy paste itu jangan hanya kulitnya. Karena di dalam proses dan eksekusi yang paling penting. Yes. Bukan contoh kalau lihat orang bisnis ayam geprek, kita ikut ayam geprek. No, kita jangan main di Red Ocean deh. Sudah cukup kota Medan ini Red Ocean sampai saling menggigit, sampai saling Iya. menusuk, sampai berdarah-darah lautan ini enggak. Iya. Justru kalian harus cari samudra biru, ya kan? Yes. Anda create bisnis baru, kemudian Anda buat market baru, Anda berinovasi. Nah, jadi saya punya 5 perusahaan, salah satu hanya event organizer, Iya. karena itu hobi saya, passion saya nggak bisa lepas dan Event. orang juga sudah tahu dan mengenal. Nah, jadi yang bisa saya sharing hari ini Iya. itu Ju and Jo. Jadi Ya. kita harus punya 3 income. Jadi aktif income itu adalah jadi planner, event organizer. Yes, passive Yes. income itu adalah bisnis properti saya, Properti. konsultan properti saya. Oke. Hari ini pun kalau saya duduk di sini ngobrol dengan Ju and Jo itu saham saya, kemudian uang saya, hasil rental, kos-kosan saya, Kos-kosan. ruko saya, rumah saya di luar kota, di Jakarta, di Bali itu tetap Jalan. uangnya masuk. Masih Nah, yang terakhir adalah invisible income. Invisible Invisible income itu misalnya contoh kalau 10 tahun yang lalu saya invest 300-an juta, hari ini rumah saya 3M.
Wow, iya. Nah, jadi itu kenaikan yang tidak perlu Anda kerja. Di Jadi properti ini ya. di properti. Jadi Anda tidak perlu kejar uang, tapi uang yang kejar Anda. Nah, itu dia. yang paling penting. Perlu ditiru Perlu ditiru ya, dengan dipelajari, ya. kehidupan dari Ko Johnson Ya. yang berada. Jadi saya bersyukur ya bisa belajar, kemudian berguru, lalu bermitra. Karena selain itu saja saya bukan hanya mengikuti seminar dia, Setuju. bukan, tapi saya ikut terlibat. Kemudian saya kalau ada kendala pas buat event tidak capai target dan lain-lain, langsung seperti kayak satu tim gitu. Satu tim kerja ya. Ya, jadi itu jauh lebih dahsyat dibandingkan kita hanya ikut seminar, kita belajar, kita praktekkan, kita action, kita coba lagi. Ini tidak, saya benar-benar memiliki kesempatan itu. Tapi kesempatan itu bisa datang dari mana? Iya, Yes. itu yang penting. Yes. Jadi 10 tahun yang lalu ada seorang pakar marketing cari ke saya, dia bilang, Johnson bisa nggak bantu buat acara seminar? Sebenarnya yang saya tahu acara seminar itu Oke, boring, ngantuk, bosen dan Iya. lain-lain. Tapi saya bilang oke. Lalu mereka bilang berapa biayanya? Nah di sini saya bilang gratis. Yang penting saya bisa belajar. Mereka kasih kesempatan. Wah, itu luar biasa. Tepuk tangan dulu. Berarti terimalah proyek, tetapi bukan motivasi yang negatif. Iya. Ya. Artinya kita terima proyek untuk kita kerjakan sebaiknya untuk Ya. menjadi sebuah hubungan yang baik dan Ya, yang Mulai baik, tersebut relationship dan pengalaman yang baik Sampai tentunya. saat ini pedoman hidup saya giving is rich. Wah, Giving itulah is kekayaan. Hari ini Memberi ya. hari ini saya thank you banget Jo Enjo cari saya. Terima kasih. Terima kasih kok. Ya. Dengan kalian melihat video ini, Ya. belajar kalau Anda bisa maju dan sukses menerapkan apa yang saya sharing hari ini. Betul. Itu sudah termasuk salah satu ilmu memberi. Ilmu Betul. memberi. Jadi Bagikan. semakin banyak kita memberi, semakin kita banyak menerima. Bener, itu Betul. dalam satu dalam satu ayat Alkitab, lebih baik memberi daripada menerima. Setuju nggak bro kan? Setuju. Iya. Mungkin di kepercayaan yang agama, semua Iya. agama juga Iya. lebih condong bahwa memberi itu sebuah hidayah, memberi itu Iya. sebuah berkah, Yes. dan itu akan kembali kepada setiap Benar, kita. benar. Ya. Karena dia bilang apa yang engkau tabur, Iya. itu juga akan kau tuai. Kamu tua ya. Apa yang kau tanam, engkau Iya. akan petik dan engkau Nah, akan nikmati hasilnya. Begitu juga dalam ajaran Buddhis juga. Iya. Karma. Gitu. Islam juga Karma. demikian. Iya. Ya. Iya. Jadi dari Maret sampai Juni ini saya Ya. tidak berhenti berkolaborasi dengan pengusaha, pembicara, motivator Jakarta, Surabaya, Palembang, Medan dan lain-lain. Itu setiap hari kita selalu sharing, Sharing. kita berbagi ilmu karena itu seperti yang Joe bilang tadi, Ya. kita menabur, Nah, kita itu. menuai. Nah, Dan nggak disangka saya diminta wakil gubernur, diminta Wow. wali kota Ya. untuk mengadakan acara virtual yang pertama kali akan diselenggarakan di Medan nanti ketika pas Yes. HUT Kota Medan. Nah, Wah, jadi wih. benar-benar Tuhan. saya juga nggak tahu seorang John Solim bisa dipercayakan untuk mengadakan Mengadakan event. event ya. Dan itu kepala dari daerah Sumatera Utara, Ya. pemimpin kita. ya, Saya rasa ini sebuah kehormatan bagaimana Kehormatan, ya. pengalaman beliau Ya. juga yang sudah menjadi inspirasi bagi setiap kita ya. Iya. yes. Nah, jadi saya rasa guys, memang harus menjadi pribadi yang suka berusaha, belajar, Iya. dan selalu terima tantangan pekerjaan baru, dan selalu mengejar sebuah hubungan yang baik. Iya. Amin. Relationship ya. Iya. Relationship. Betul. Satu lagi bro, Apa itu? jangan pernah menyerah dengan keadaan. Aduh. Iya. Saya dekat lagi Pulau Berhala loh. Iya. Kalau di Pulau Berhala berarti artinya benar-benar tersisi sepertinya. Dia terisolasi dari satu pulau Sumatera ya. Iya. Di satu sisi tempat beliau Betul. harus bertahan bagaimana Hidup. hidup ya kan. Dan dijauhi orang tua waktu itu. Bukan hanya jauh orang tua, tapi Digambekin. di lingkungan sekitar kita Iya. juga terpisah. Iya, betul, Kita hidup dari satu kehidupan yang baru ya. Ya. Nah, dengan kondisi yang kita tidak biasa, tapi beliau bisa bertahan, survive, itu yang paling penting. Kemarin saya ada melihat bahwa saya di virtual online Koko ada bersama dengan
pengusaha TX Travel. Ya. TX Travel ya? Bagaimana sekarang dengan Bapak Tejo? Jadi sejak dari Maret saya rajin, ya kan, saya produktif, kemudian saya fokus solusi, nggak fokus masalah. Saya suka live Instagram, lalu kemarin buat acara eksklusif webinar secara virtual semua. Tiba-tiba ada yang DM seorang pemegang rekor muri, ya. Wah. Dia punya 300 perusahaan travel di 54 kota di seluruh Indonesia. Dia DM ke saya. Wah, luar Mas biasa. Johnson, saya undang jadi narasumber, mau nggak? Wih. Saya bilang, ya Pak, it's my pleasure. Ya, dengan senang hati saya bantu. Nah, akhirnya kemarin live sih dengan Pak Anton Teddy. Jadi Pak Anton Teddy itu umur sekitar 60 tahun lebih, punya 300 travel di 54 kota, pemegang rekor muri, ya kan? Tapi beliau begitu semangat sekali. Nah, Karena bisnis yang paling boleh dikatakan paling kena dampak di pandemik ini ya. pandemik ini ya travel pariwisata. Tapi beliau hebat, luar biasa, tidak patah semangat, kemudian selalu hampir 300 episode lebih loh dia. Dia live di Instagram. 300 episode lebih loh. Wow. Jadi benar-benar kreatif, produktif. Nah, jadi pesan saya ke teman-teman yang mau event organizer, yang mau properti, yang mau investor, asuransi mungkin semua lah. Nah, itu dia. Harus tetap semangat, kreatif, ya kan, fokus solusi, jangan fokus dengan masalah, ya kan. Bro. Masalah. Ya. Kita boleh curhat tapi jangan stres. Ya. Jadi kemarin di live Instagram dengan Pak Anton Teddy, Pak Anton tanya, Joshua, jadi tips untuk hadapi the new normal atau pandemi ini bagaimana? Saya bilang, pakai aja jurus Bahenol. Oh iya. Ini Bahenol ini seperti perempuan, bodinya yang aduhai. Ya. Kita Spanyol. Itu Ya. dia. Jadi gini, Oke. Bahenol itu B, itu kita harus fokus di bersih. Bersih. Nah, jadi bersih itu misalnya contoh Anda lagi hobi masak, kemudian Anda jual, ya kan? Berarti bisnis kuliner di rumah. Betul. Ya kan, saya kasih tips nih supaya penjualannya bisa meroket ya. Anda ketika masak itu pakai masker, pakai topi, pakai sarung tangan, pakai baju bersih, rapi. Semua proses buatnya itu Anda videokan, Anda visualisasikan. Lalu kalau makanan Anda enak, saya yakin Anda pasti akan booming pas masa pandemi ini dan setelah pandemi. Kalau Anda bisa buat begitu bersih, higienis, lalu packagingnya buat 3. Pertama kotak, lalu kedua aluminium foil dibungkus, jadi kehangatan, fresh dan lain-lain. Lalu bungkus ketiga lagi plastik, keempat lagi plastik. Jadi tapi semua proses itu Anda videokan, kemudian Anda sebarkan. Kalau enak aja Kurang ya? Enggak, oke. Kalau nanti enak dengan rasanya pun enak, lalu dengan bersih higienis ini, saya rasa Anda akan booming. Benar. Jadi harus bersih. Nah, lalu yang adalah orang sukses itu tidak reaktif. Misalnya contoh ada pas pandemi, mengeluh, komplain, reaktif, emosi, gosip, tidak. Orang sukses itu antisipasi. Itu A. Ya, jadi sejak dari Maret bisnis saya semua udah go to virtual, udah go to online. Saya antisipasi. Jadi bukan mengeluh, oke? Nah, lalu hanya itu adalah helping people. Jadi semakin banyak kita membantu orang, kemudian kita melakukan marketing empati, kita jalin hubungan baik, termasuk bisnis saya 22 customer. Guys, saya dapat banyak sekali klien-klien yang mau menikah tahun depan. Saya nggak tahu mereka lihat saya dari mana. Tapi mereka berani hanya video call, hanya Zoom, mereka bayar saya cukup banyak. Karena mungkin selama Maret sampai Juni saya menebar kebaikan. Jadi membantu. Jadi menebar kebaikan. Ya, jadi kita benar-benar harus membantu orang, marketing empati, memberikan solusi. Untuk zaman saat ini tidak fokus ke uang. Betul. Jadi
dari tadi kalau Anda lihat video ini hampir tidak saya menyebutkan nama perusahaan saya karena saya tidak mau promosi. Ya, tidak menyebutkan nama-nama perusahaan saya, hanya bilang saya punya perusahaan ini karena apapun kegiatan saya saat ini adalah benar-benar marketing empati, membantu orang. Tapi ketika saat ini kalau orang bisa melihat ini kembali ke red ocean dan blue ocean ya. Oke. Di Kalau- helping people ya. Ya, kalau dulu di laut samudra ini ikannya kan banyak, Betul. mudah untuk mancing kan. Setuju. Sejak pandemik ini, saya rasa samudra ini kayak kena tsunami. Ya, Ikannya hilang, Terpengaruh bahkan ya. alat pancing kita juga hilang, betul. ya kan? Ibarat Alat pancing seperti kita, itu ya. ibarat alat pancing kita, kapal kita itu apa? Ada yang bangkrut modal, Ya, betul. betul ya? betul. Pancing kapal kita, alat pancing joran kita itu ibarat modal, Betul. ibarat perusahaan kita. Kalau kita nggak bisa fokus ke solusi, ya adanya ya kita bangkrut. Betul. Secara psikis mental pun kita down. Nah, jadi yang harus dilakukan adalah sekali lagi strategi blue ocean. Kalau Anda bisa adaptasi kemudian menyesuaikan dengan the new normal, Anda buat strategi baru, teknik baru, perusahaan baru. Justru pas pandemi ini saya ada 2 perusahaan baru. Nah, itu dia. House of Creators dan Hybrid Marketplace. Oke. House Jadi of lain Creators. kesempatan saya akan jelaskan 2 perusahaannya apa. Tapi ide ini muncul ketika terjadi masalah. Nah, jadi teman-teman juga harus tadi ya helping people. Betul. Nah, betul. lalu harus benar-benar pakai teknik blue ocean. Blue Ocean. Nah, jadi jangan fokus ke masalah, fokus Jangan ke solusi. Solusi. Ya. Jadi harus ada solusi. Solusi. Ya. Dengan cara apa kita mulai menolong orang terlebih Ya, dahulu. jadi sudah ya berarti Helping people. orang sukses itu antisipasi bukan reaktif, kemudian itu harus helping Helping people, people. harus membantu orang, ya Yes. kan, jangan jualan deh pas kondisi saat ini. Ya boleh kalau diapresiasi boleh saja kayak kemarin Ciputra, Pak Johnson ada ide apa, ada konten apa yang bisa kalian buat. Saya tawarkan acara eksklusif webinar, ada yang beli ke rumah, saya mau dibayar, ya thank you, saya apresiasi kalau Oh, dibayar. Oke. Nah, tapi Mantap. saat ini memang harusnya kita menawarkan ilmu pengetahuan kita. Nah, lalu Betul. kita masuk Itu dia. ke E. E. Ya, Ya, Pak E. Eno. E itu adalah dari dulu saya sewaktu kerja dari tahun 2002 sampai sekarang efisien. Efisien. Bisa menunda kemewahan, bisa menunda kesenangan. Betul. Jangan pernah gengsi. Oke. Nah, Ya, dulu saya kerja ketika saya beli ke rumah pertama saya 385 juta, saya memilih naik angkot dan jalan kaki. Saya pakai kemeja, pakai sepatu kulit, pakai dasi, Iya. oke, saya tidak malu. Tapi saya menabung, saya efisiensi supaya saya bisa bayar rumah saya yang hari ini sudah ditawar 3,5 M. Wow. Jadi saya lihat banyak teman-teman saya, sorry ya, apalagi yang di dunia event organizer pakai jam tangan Rolex, Iya. mobil band. Menurut saya itu nggak penting sih, karena itu konsumtif. Betul. Nah, saya kasih contoh 5 tahun yang lalu saya ingin beli mobil Alphard 1,2 miliar. Iya. Saya menunda kesenangan, menunda kemewahan, akhirnya saya beli ke rumah 300 juta 4 unit. Wah. Oke. Tahun depannya saya jual 1 unit rumah 550 juta kali 4, saya sudah dapat 2 M. Hanya dengan salah satu kunci ataupun teknik bisa menunda kesenangan, bisa menunda kemewahan saja. Nah, itu dia. Nah, untuk apa? Menahan diri ya. Ya, untuk apa kita dilihat orang bagus, lifestyle-nya oke, Iya. tapi sebenarnya kantongnya kosong. Berarti Nah, itu dia, Bro. isi luarnya oke, dalamnya rapuh gitu. Iya. Nggak penting. Jadi Betul. yang E itu untuk zaman Efisiensi. sekarang adalah harus efisien, Efisien. belajar efisien, jangan konsumtif, ya kan? Lalu jangan pernah menggunakan aktif income Anda untuk menutupi semua pengeluaran Anda. Oke. Justru aktif income itu harus ditabung, bisa diwariskan ke anak. Oke. Strategi kita Saya- menabung ya. Nabung. Saya punya 2 anak, saya sudah wariskan 5 rumah untuk anak saya. Walaupun cewek is oke, karena Iya, dari itu dulu dia. saya mau impian beli rumah aja susah, mau pinjam sepeda motor dengan orang tua saya aja susah, Betul. mau pinjam mobil aja susah. Nah, Betul. saya sudah mewariskan, walaupun anak saya masih umur 1 tahun, 3 tahun, saya udah mewariskan 5 rumah, terserah deh, ntar suaminya mau buat apa. Itu aja sih. Wah, teman-teman guys. Ini perlu kita ikuti teladan seorang Ya. yang profesional sebagai Ya. orang tua, ternyata udah memikirkan
future. Nah itu Masa depan salah dulu. satu contoh ya orang tua yang baik. Peduli dong. Peduli dia memikirkan masa depan anaknya yang Ya. Iya. Jadi nanti terlepas Siapkan. dari anak saya dia suka apapun saya dukung. Yang penting positif. Oke. Yes, oke. Nah, Itu catatan. kalau dia dapat suami yang baik, ya saya lebih bersyukur lagi. Nah, itu saja. Nah, lalu saya selalu melihat visi ke depan. Yeah. Maka saya bisa cerita walaupun anak saya baru umur 1 dan 3 tahun, saya sudah bercerita, saya menganggap dia udah umur 20 tahun. Jadi Yeah. teman-teman persiapkan target Anda itu jangan 1 tahun, 2 tahun, tapi 10 tahun ke depan, 1 dekade. Oke. Guys, lu udah punya anak kan? Udah Ya, Berapa? satu. Gua juga. ya, Jadi memang hari ini kita sangat mendapatkan sebuah inspiratif ya. dari seorang motivator media. Iya. Yes. Saudara, guys, harus ingat efisiensi. Harus efisiensi. Ada uang di dompet. Saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh ya. Boleh. Hari ini kalau Anda beli handphone iPhone Max Pro, nanti gua dituntut Apple, tapi it's okay. Yang saya Yes. bilang adalah fakta, 20 juta lebih. Hah, betul. Oke, Anda jangan malu pakai handphone yang 2,5 juta. 1,5 juta. Karena bukan dinilai handphonenya, bukan orang melihat, sorry ya, bukan orang melihat lu pegang handphone 20 juta, lu bangga, enggak. Orang melihat nama dan prestasi. Nah Itu itu dia. tadi. Iya. Orang melihat Karya. orang melihat karya, portfolio, prestasi kalian. Nah, handphone 2,5 juta dibanding 20 juta, kalau kontak, kalau nomor telepon, database itu jauh lebih mahal. Kalau semua orang-orang sukses yang ada di handphone 2,5 juta Itu dia. itu jauh lebih, kalau itu hilang jauh lebih berharga dibandingkan handphone 20 juta. Nah, Jadi saya banyak sih teman-teman saya yang bilang, Johnson kok handphonenya, kok mobilnya, saya bilang saya cuma senyum saja. Selagi mobil saya banyak 4, kemudian atapnya tertutupi, kemudian AC-nya bisa Syukur itu, ya. saya nyaman, anak saya juga sudah nyaman, oke. Nah tapi kalau begitu nanti anak saya sekolah, ya saya tetap sudah beli mobil Alphard supaya istri saya nyaman, anak saya nyaman. Tapi selagi belum sampai ke waktu momentum itu, saya menunda kesenangan dan kemewahan. Efisiensi. Efisiensi. berarti bersakit-sakit lalu bersenang-senang. Iya dong. Nah, jadi gini, kalau kita mau dipandang orang itu bagus, ya kan, bukan hanya dari Materi, Ya. ilmunya, prestasinya, berkaryanya. ya, kejujurannya, Jadi loyalitasnya. bro, kalau misalnya lu sebagai seorang penyanyi haruslah punya karya di dunia ini. Yes. Begitu juga saya dengan Nah, musik. Iya. Oke, langsung kita masuk ke N. Bahen. Ya, Bahen. N simple networking, karena tanpa networking Anda tidak working. Jadi perluaslah jaringan Anda, Yes. teman-teman Anda. Ya, ingat, Anda mau sukses belajar dengan orang yang sukses. Anda mau sukses bekerja sama dengan orang sukses. Yang paling simpel, sederhana untuk teman-teman milenial, kerja dengan orang yang sukses. Udah, 3 itu aja. Iya. Networking. Ya, jadi networking, tanpa networking kita no working. Lalu yang terakhir OL. OL. Oke. Bahen. Online. Online. Sekarang zamannya online, ya kan? Kayak kita gini ya online ya. Bang? Orang pesen makanan online, ya. Orang melihat barang online, orang booking semua serba online. Bro, lu online atau offline? Agus tetap on dong. pasti kita. Kalau Oke. nggak on, macam mana bisa ketemu Yes. dengan Ya. networking koko kita yang luar biasa ini? Ya, kan? jadi Ya. sekali lagi saya pada kesempatan ini Ya. mengucapkan terima kasih ya, thank you very much ke Ju and Jo ya, mereka berdua sangat kreatif sekali, Ya, terus makasih. sangat humble, rendah hati mau jumpa saya ya, walaupun mereka saya tahu sangat sibuk sekali. Lalu mereka sudah banyak menginspirasi banyak orang, narasumber yang mereka angkat itu keren-keren ya, salah saya juga ada Pak Brilian Mutar, kemudian ada Pak Darmin, itu Pak semua Darmin, ya. keren-keren ya. Jadi teman-teman selalu stay tune di channel mereka berdua, TV mereka berdua. Yes. Ya, saya Johnson Lim mengucapkan salam inovasi. Oke. Oke guys, tepuk tangan dulu dong. guys. Luar biasa. Tapi bro, Apa itu? Anda sudah termotivasi? Oh sangat, bukan Saya hanya ini termotivasi. termotivasi. Lebih lagi Lebih bro. lagi loh, Sukses. Kemarin 90%, hari ini 100% full baterainya. Jadi dalam seminggu kemarin kita kan memang dalam keadaan galau. Galau. Dalam keadaan situasi pandemi ini Iya. gimana caranya. Mau harus buat apa? Ternyata satu kata kunci Bahenol ini udah Iya.
memperkuat kita, memperteguh apa yang kita lakukan. Kaya sekali maknanya. Motivasi. Luas sekali maknanya Pak Henol ini. Ya. Jadi bro, harus Pak Henol ya. Iya lah. Jadi, Pak Henol, nanti perutku agak sedikit lagi iya, lah. iya, ngomongnya gitu harus baik. Tapi begini loh bro, kita datang aja ketemu dengan Ko Johnson Lim ini, Ada terserap itu apa ya? aura ya, Aura positifnya. aura positifnya. Sak gitu malah. Mudah-mudahan mulai dari pertemuan kita kali ini, pulang dari tempat ini kita pasti jadi orang sukses. Pasti dong, harus tuh. Karena itu banyak berjejaring dengan orang-orang sukses. Orang sukses Mendengar apa kata-kata Benar. kiat-kiat dan solusi dari orang-orang. benar sekali. Nah bro, Apa itu? jadi kali ini kan sudah Johnson nih. Ya, Nah, kita kan hadirkan lagi narasumber satu lagi. kasih tahu nggak ya? Sekarang ini, Kasih tahu dong, biar nggak penasaran. Tapi aku pengen dengar ini. beliau juga seorang namanya cukup besar ya, dikenal. Apa itu? Christian Padilla. Oh si ini ya, si Indonesia huruf D, Pak D, Pak D kita ya. Pak D. Apa itu? Nantikan terus ya Ya dong. di channel Kongko bersama saya, Yusuf, dan partner saya Joe. hanya di Joe TV. Yes. Jangan nonton kemana-mana. Oke, bye bye, see you guys. Salam sehat selalu Thank you. dan semangat. Oke, Terima kasih Pak Johnson. thank Lim. you. Mudah-mudahan semakin sehat dan sukses Thank you ya Ko. Yo. Sukses. Yo. See you. Terima kasih sudah menonton video kami di Jude and Joe TV Koko Channel. Jangan lupa like-nya, subscribe-nya, dan beri komentar dan bagikan. Dan nantikan video-video berikutnya supaya Anda tidak ketinggalan. Tetap bunyikan loncengnya. Terima kasih di channel Jude and Joe TV. See you guys.